Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan Pusat Muhammadiyah yang baru saja sambutan Pak Muhammad Adam Al-Salam. Terima kasih. Ini Muhammadiyah sudah teruji dari masa ke masa sebelum kemerdekaan, masa kedaulatan setelah kemerdekaan sampai sekarang. Alhamdulillah Muhammadiyah tanpa henti dan tanpa lelah berdiri. Yang saya hormati Pak Taufan Setio, dan juga saya sempat mengikuti sebentar sambutannya dari layanan pendidikan tinggi wilayah 3. Terima kasih Pak. Pimpinan wilayah Muhammadiyah, PMM serta seluruh Provinsi Otonom Muhammadiyah, Saudara Asia, Natura Asia, Saudara Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah saya duduk tadi Profesor Junan Yusuf, Pak Kasih Senior kami, sehat walafiat Pak. Yang saya hormati Pak Mukhair Fakana, yang Doktor sebelumnya sebagai Ketua Senat Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Pak Rektor, Pak Yayat. Saya alhamdulillah memenuhi undangan hari ini. Kemudian para wakil rektor, ini mesti saya sebut ini, karena ada teman saya yang Pak Saiful Anwar, wakil rektor 1, Pak Aminuddin, wakil rektor 2, dan ini Imam Istiqmal. Nah, ini teman seperjuangan saya Bapak Ibu. Ini dari tahun 2000 teman saya. Tapi bila nasib saya jadi menteri juga jadi wakil rektor Pak. Benar, itu teman saya Pak, teman baik Pak. Kemudian dari Kemendes ada Pak Kepala Badan, Pak Dr. Agus Masih, staf khusus Menteri Desa Khairul Huda, ini kader kulit Muhammadiyah. Ada juga Arif An, ini tenaga menteri, orang Menteng juga. Ada juga Profesor Dr. Sarin Maliki, Pak Prof Yunan, juga tenaga menteri. Jadi sekarang Pak di Menteri Desa banyak orang Muhammadiyahnya Pak. Ya, artinya insya Allah tidak ada hambatan apapun kerjasama, komunikasi, interaksi, kolaborasi antara keluarga besar perserikatan dengan Kementerian Desa dan PDD. Insya Allah Pak. Tentu para wisadawan, wisudawati yang saya hormati, para orang tua, keluarga besar yang luar biasa hari ini, suasana sangat teduh pada wisuda, pasca sarjana, sarjana dan diploma. Saya sedikit saja Bapak Ibu, kenapa saya datang ke sini? Pertama, tentu bagi saya acara-acara Muhammadiyah insya Allah selalu saya hadiri. Terakhir saya datang di penutupan Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang minggu kemarin. Ya. Dan ini sebenarnya melalui lisan aja, melalui Pak Khairul Huda. Bang, bisa datang nggak? Datang kemana? Ada wisuda Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Mana undangannya? Belum ada Pak Usul Asia, saya datang. Artinya bagi saya Pak, kalau Muhammad yang undang nggak rekor-rekor Pak lisan saya insya Allah. Nah oleh karena itu selamat kepada wisudawan, dan saya dapat data bahwa yang wisuda hari ini adalah hampir lebih dari 600 orang. Dari 600 itu ada Pak Adam dan Pak Termono, ini ada hampir 200 orang didanai atau mendapatkan beasiswa dari dana desa. Dan saya mohon maaf Pak Yayat, Pak Rektor, Pak Bagana, nanti di tengah pidato saya akan
menyampaikan 4 nama wisudawan terbaik dari dana desa. Dan saya akan mengundang hadir di kantor Menteri Desa. Berarti ada hadiah dari Menteri Desa. Nah, kenapa saya datang Bapak Ibu? Saya ditunjuk oleh Bapak Presiden Prabowo tanggal 1 Oktober 2024, baru 1 tahun lebih. Dan baru Bapak Presiden Prabowo yang menempatkan desa menjadi subjek pembangunan hari ini. Selama ini menjadi objek pembangunan saja. Tapi sekarang desa menjadi pelaku utama sebagai motor pembangunan di negeri ini. Nah, saya ingin menyampaikan kenapa desa penting, apalagi terutama para wisudawati. Kenapa desa menjadi penting? Ada cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi ada 2 kata kunci, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Nah, saya datang ke sini Bapak Ibu, bagi wisudawan tadi kata Pak Adam Yerusalem, mungkin ada yang belum kerja, ada yang setengah kerja, ada yang masih bimbang. Nah, saya datang ke sini untuk mengajak kerjasama yang real bagi para wisudawan untuk membangun Indonesia dari desa. Apa yang bisa kita lakukan dan kenapa saya sampaikan di sini? Pertama, Bapak Ibu, kita tidak ingin negeri yang sangat kita cintai ini terjadi seperti Jepang di detik ini. Jepang hari ini 93%, itu datanya Jepang. 93% rakyat Jepang meninggalkan desa-desanya. Hari ini Bapak Ibu, ada 8 juta rumah yang dulu harganya miliaran, sekarang dilelang oleh pemerintah Jepang, harganya hanya 7 juta rupiah, tidak laku Bapak Ibu. Kenapa? Desanya kosong, pemuda-pemudinya ke kota Tokyo, Osaka, Kyoto, dan lain sebagainya. Kemudian dari Jepang ini timbul efek sosial yang tidak menggembirakan. Apa itu? Desanya tadi kosong, sehingga sekarang pertaniannya menjadi persoalan. Banyak orang Jepang yang tidak mau menikah, Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Rektor mau nambah, berani bisa ke Jepang. Banyak Jepang sekarang melajak, gadis dan bujang. Ya, siapa tahu mau perbaikan turunan. Nah, Jepang sekarang kosong Pak. 8 juta rumah. Harganya cuma 7 juta, rumah mewah. Nggak laku. Itu artinya Jepang mengalami perusahaan sosial hari ini. Dan setiap Perdana Menterinya selalu menawarkan kepada pemuda-pemudi yang di Kyoto, Tokyo, Osaka untuk kembali ke desa, untuk mengisi desanya lagi. Ternyata nggak berhasil. Maka saya sudah banyak ketemu dengan delegasi Jepang. Ada permintaan sangat besar dari Indonesia untuk ke Jepang mengisi desa-desa itu Pak Rektor. Jadi siapa tahu ini yang lulusan-lulusan ini yang mau ke Jepang nanti bisa kita siapkan. Ya, terutama yang belum nikah, atau pada nikah orang Jepang sana. Ya kan, gajinya besar. Dan saya kira ini kesempatan untuk menjajah Jepang Pak. Kalau kemarin kan kita jajah Jepang 3,5 tahun. Nah sekarang kita jajah Jepang dengan menduduki desa-desa di Jepang Pak, kalau mau. Tapi ini kesempatan bagi kita. Artinya kalau desa dibengkalaikan, arus urbanisasi terus tidak kita hadang ke kota, maka Jepang, tragedi Jepang tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Indonesia. Kemudian ada negara tetangganya itu Korea Selatan. Coba Korea Selatan. Korea Selatan sekarang 83% penduduknya meninggalkan desa. Sama, persoalannya hampir sama dengan Jepang. Jepang dan Korea pertumbuhan penduduknya minus kan. Sehingga lebih banyak usia tua di Jepang daripada usia produktif. Nah ini akibat dari desa tidak terus salah satunya. Maka Bapak Presiden Prabowo sudah betul menempatkan desa di asta-cita yang ke-6 tadi. Maka kami dari Kementerian Desa, sekali lagi saya datang ke sini, sudah menetapkan 12 aksi bangun desa bangun Indonesia. Nah ini yang mau saya tawarkan dengan ITB Ahmad Dahlan ini, Pak Rektor, Pak Kosna. 12 aksi bangun desa bangun Indonesia. Sekarang banyak sekali program masuk ke desa Pak. Ada makan siang bergizi,
Kalau ada yang dari NTT, dari Kalimantan, dari Sumatera ini, sekarang punya kebun singkong atau kebun timun 1 hektar saja, itu sudah kaya raya. Kenapa? MBG, makan bergizi gratis itu butuh pasokan bahan baku yang sangat banyak. Dan sekarang harga mulai naik, telur sudah mulai naik. Kenapa? Mungkin antara produksi sama permintaan tidak berimbang. Tapi itu bagus. Artinya ada peluang bisnis yang bisa diciptakan di desa-desa. Maka kami sudah ciptakan 12 aksi Pak Rektor. Ada BUMDes. Nah, ini saya contohkan ini. Ada anak muda usianya 35 tahun dari kota pulang ke desa di Kalimantan Timur, di Kutai Timur, namanya Pak Jaki Hamzah. Dia buat badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini penghasilannya setahun 28 miliar. Jadi kalau para wisudawan-wisudawati nggak usah tinggal di kota, kembali ke desa. Nanti bisa bersama dengan Menteri Desa. Boleh tinggal di desa, insya Allah pendapatan mengalahkan orang-orang kota, Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang nggak usah bingung, banyak program yang bisa kita lakukan. Nah, maka ada badan usaha milik desa, ada koperasi desa terapi yang sekarang sedang kita bangun, gerai dan lain-lainnya. Ya, ini perlu juga banyak pelaku-pelaku usaha di koperasi desa Merah Putih. Ada makan siang bergizi. Nah, makan siang bergizi ini perlu, tadi saya bilang tadi, bahan baku yang banyak, perlu telur yang banyak, ikan yang banyak, tomat yang banyak, ya, rempah yang banyak, sayuran yang banyak, dan ini setiap hari. Ya, jadi kami sudah juga menetapkan ada desa ekspor. Nah, ini siapa tahu dari para wisudawan ada desanya punya potensi bagus, mungkin kopi, kemiri, atau coklat, atau ikan, ada juga lain sebagainya. Saya sudah banyak melepas produk desa ekspor, Pak. Ya, Pak Ekspor. Dari desa langsung ke negara tujuan sekarang. Dari desa, nggak pakai perantara lagi. Contoh di desa Morang, Blora Jawa Timur, Kendang Jembe, yang dari kulit sapi itu, Pak. Kulit sapi kalau dibeli di pasar cuma 1.000. Diolah oleh BUMDes, sekarang BUMDes itu setahun pendapatannya 18 miliar. Siapa pelakunya? Anak-anak muda semua saja. Ya, saya juga baru melepas ikan koki emas dari Pandeglang, desa Kertasana, langsung ke Prancis, Inggris, dan Kanada. Dari desa, desa ekspor. Saya juga baru melepas ekspor gula kelapa dari desa langsung ke Hongare dan Spanyol. Nah, maksudnya saya cerita ini, siapa tahu dapat bayangan Bapak Ibu, para wisatawan, lapor ke saya, kita olah, kita lakukan yang terbaik. Dan banyak lagi yang lain-lain. Ada juga kita ada desa nanas, desa. Dalam Desember nanti akan saya lepas ekspor dari Ngada, ekspor perdana binaan Kemendes, kopi apa, Pak Kapan? Baja apa? Bajawa, kopi Bajawa. Kemarin ikut di Trade Expo. Kopi Bajaka. Kopi Bajaka. Hebat. Nah, jadi desa jangan pandang sebelah mata, Bapak Ibu sekarang. Apalagi saya mulai desa dari desa. Hebat Bapak Ibu kuliah di TV Ahmad Dahlan, saya kuliah di kampung, Pak, di Bengkulu sana. Emak saya petani, bapak saya petani. Saya juga tanam padi dulu. Ya, saya juga menanam kopi dulu. Jadi para wisatawan-wisudawati tidak perlu khawatir, saya doakan insya Allah ini ada yang jadi menteri nanti insya Allah. Ada yang jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi para bisnismen dan lain sebagainya. Jadi nasib tergantung kita, apa kita sungguh atau tidak, apa tidak. Tanya sama Pak Wakil Rektor 3 di Malin, tahu ya buat perjuangan saya. Ya. Nah, jadi kita buat desa ekspor. Ada lagi desa wisata. Desa wisata ini juga ada satu desa yang saya resmikan tanpa uang APBD, tanpa uang negara, mereka patungan dan setiap bulan mereka dapat dividen. Dan akhirnya di desa itu tidak ada yang miskin, Pak. Desa Kemang Belor di Pancang, Mojokerto. Saya sekarang nginep saya. Kata Pak Yunan Yusuf tadi, masih ingat di desa, masih Pak. Saya masih kalau datang ke daerah tidak ingat di hotel, Pak, tapi ingat di desa. Jadi desa wisata, Bapak Ibu, juga saya baru 2 hari yang lalu kembali dari Kalimantan Selatan.
di Desa Awang Bakal Barat, Pak Rektor, bekas tambang kita sulap jadi desa wisata. Pendapatannya berapa setahun? 1,5 miliar. Nah, jadi nanti siapa tahu kalau wisatawan ada desanya yang perlu kita buat desa wisata, kita buat. Jadi itu bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menghasilkan uang yang banyak. Kemarin tenaga kerjanya sampai 50 orang. Dan itu tanpa juga menggunakan uang negara dan uang APBD. Karena mereka patungan setiap rumah itu memang ada 1 juta, 2 juta sistem saham. Nanti dibagi. Nah itu yang saya kasih contoh. Jadi saya didik, saya arahkan mereka mau ikut dan jadi luar biasa. Nanti kemarin baru launching, nanti akan saya resmikan bulan Desember. Luar biasa. Malah antrinya itu sudah penuh sampai bulan Kalau Maret. S2 beda nggak tahu kan? Sama. Nah, jadi ada desa wisata, desa ekspor, kemudian desa berketahanan energi, pangan dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini peluang. Maksud saya datang ke sini peluang. Janganlah pernah berpikir mencari kerja sebenarnya. Sekarang peluang dari Bapak Presiden Prabowo membangun dari desa itu menjadi peluang yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu perlu kolaborasi kita semua. Saya berharap alumni dari ITB Ahmad Dahlan ini menjadi pelaku utama, menjadi garda terdepan untuk menjadi pembangunan di desa. Dan saya hadir di sini kan bukan sekedar untuk ceramah, tapi saya ingin membuktikan bahwa kerjasama ini bisa saling menguntungkan di antara Kementerian Desa dan Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Ya, banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, apalagi kami sudah bekerjasama dengan hampir 500 perusahaan, baik BUMN maupun perusahaan swasta untuk membangun desa. Jadi ada satu perusahaan membina 2.000 desa, ada 5 desa. Jadi saya sebagai Menteri Desa walaupun anggarannya tidak berasal dari pemerintah, tapi banyak mencari cara yang lain. Kita juga bekerjasama dengan negara donor, dengan World Bank, dengan IFAD dan lain sebagainya untuk membangun desa. Kita ada program tekad transformasi ekonomi kampung terpadu. Tadi yang menciptakan desa-desa ekspor, kemudian ekonomi keluarga yang kita angkat derajatnya dan lain sebagainya. Jadi para wisadawan, wisudawati, para keluarga, sekali selamat. Dan saya ingin menyebut 4 nama di sini Pak Rektor. Izin Pak Rektor ya. Dan saya mengundang ke kantor Kementerian Desa. Tolong Pak Kepala Badan BPSDM catat namanya. Ya, diundang khusus ke kantor Menteri Desa. Nanti saya terima di ruangan, makan siang bersama dan lain-lainnya. Yang pertama mohon berdiri ya, yang saya sebut ya. Nilu Gede Sujianingsih. Mana orangnya? Oh, Mbak Nilu, Bali. Siapa Nilu ini? Direktur BUMDes. Oh, boleh. Luar biasa ini. Intinya di sana. Dari Desa Sanur Jaya, Kecamatan Denpasar Selatan. Betul ya, Nilu ya. Nanti Nilu ketemu saya di kementerian ya. Asik. Direktur BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Selamat buat Nilu. Yang kedua, Yudi Aprianto. Mana orangnya? Oh, Yudi Aprianto. Sekretaris Desa. Sekretaris Desa di Desa Hanura, Sawaran Lampung ya. Sawaran. Siktes, lebih sudah hari ini. Hebat. Ini luar biasa ya Pak Dahlan. Yang ketiga, Anastasius Delik. Mana Pak Kades? Kepala Desa. Kepala Desa Palangan, Kota Besi, Kota Waringin Timur. Ya. Nanti Pak Kades juga sama saya Pak ya, di kantor desa. Yang keempat, Petrus Haleluan. Petrus, siapa ini Petrus? Kepala Urusan Perencanaan Desa. Oh, kayak kemarin. Luar biasa. Dari Bengkulu. Jadi saya betul-betul bangga. Oke, terus. Terima kasih kepada Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Ini dan dana desa akan kita dorong terus untuk peningkatan sumber daya manusia
kami kalau tidak ada halangan Pak Rektor, Pak Yayat, akan ada kerjasama dengan Kami dulu Pak. World Bank dalam 4 tahun ini sebesar 13 triliun, dan itu mungkin bisa pendampingan dengan kampus Taman Dalam, Sama-sama. satu desa 5 juta. Kita geser dari desa Madu menuju desa Madu. Dan ini banyak, salah satunya SDM-nya. Saya kira Taman Dalam bisa masuk di situ nanti di pengabdian masyarakat ya. Kemudian kita juga harus menggeser target kita Bapak Ibu, masih ada 4.600 desa tertinggal dan 4.600 juga desa sangat tertinggal, hampir 10.000 desa sangat tertinggal dan tertinggal. Kita targetkan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo, tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Meski kita hapus, kita geser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Selamat buat para wisudawan, selamat buat para orang tua, keluarga besar. Hari ini tentu hari yang membanggakan, hari yang mengharukan, pekerjaan yang baik, yang sungguh-sungguh, tidak perlu minder Bapak Ibu. Sekali lagi saya ini dari desa tertinggal dulu Bapak Ibu. Saya lahir di desa Panak Siring, Bengkulu. Dari lahir sampai tamat kuliah, tidak ada listrik di rumah emak saya, tidak ada kamar mandi di rumah emak saya, tidak ada keramik di rumah emak saya. Tapi itu bukan halangan atau rintangan buat saya untuk maju. Saya menyeberang sungai ketika SMP, berjalan kakinya 14 kilo. Saya sebagai marbot masjid. Tapi kalau Allah berkehendak dan bersungguh-sungguh berusaha, alhamdulillah saya jadi menteri desa. Dan kita juga pernah jadi wakil ketua MPR. 3 periode jadi anggota DPR RI. Tapi itu bukan untuk kita sombongkan, karena Allah al-Qur'an insan yang mundur. Tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Qul nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa pasti mati. Kata Rasulullah, secerdasnya orang selalu ingat mati dan persiapan untuk mati. Selamat berkarya buat para wisudawan. Insya Allah kita akan melakukan fastabiqul khairat dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian jabatan oleh Rektor. Melihat bintang di malam hari, cahayanya indah menerangi. Jiwa sosiopreneur harus dimiliki. Teknologi digital jadi penopang negeri. Satu lagi ya, cara temannya memang. Membawa bekal ke sawah ladang, bekal dimakan di bawah pohon rindang. Ayo bergerak, jangan hanya memandang, wujudkan Indonesia jadi pemenang. Terima kasih. Terima kasih sahabat. Selanjutnya kami undang yang terhormat pemberian jabatan oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Jakarta kepada Dr. Haji Yayat Sujata SPPSI, kepada Bapak Haji Yandri Susanto SPT MPD, dengan segala hormat kami. Pemberian jabatan oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Jakarta Bapak Dr. Haji Yayat Sujata SPPSI. Itu kan mantan. Selanjutnya pemberian Bajunya aja. Bajunya aja. oleh Bapak Haji Yandri Susanto SPT MPD kepada Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Jakarta dengan segala hormat.